menampilkan hasil uji PLS kami melalui video berikut. Apa itu PLS? PLS merupakan singkatan dari Partial Least Square yang merupakan pendekatan persamaan struktural equation modeling yang berbasis varian. PLS itu digunakan untuk menganalisis jalur yang banyak digunakan untuk studi keperilakuan, sehingga PLS menjadi salah satu teknik statistik yang dipakai pada model yang mempunyai variabel independen maupun variabel independen yang lebih dari satu. Nah, PLS digunakan dengan ukuran sampel yang relatif kecil. PLS mempunyai keunggulan yang dapat membuat PLS menjadi pilihan yang paling sering dipakai oleh para peneliti. Yaitu satu, Partial Least Square tidak memberikan syarat bahwa data memenuhi asumsi seperti regresi sehingga data tidak harus memenuhi asumsi klasik. Yang kedua, PLS bisa mengelola data skala yang berbeda dalam satu model. Yang ketiga, jumlah sampel yang digunakan tidak berlaku besar. PLS biasanya digunakan untuk teori yang belum mapan atau digunakan untuk menjelaskan model sama pada ranah yang berbeda. PLS memiliki dua model penguji, yaitu yang pertama model pengukuran atau outer model, dan yang kedua yaitu model struktural atau inner model. Pencukuran outer model, uji validitas yang ingin diuji dalam Partial Least Square PLS PLS adalah validitas konstruk digunakan untuk melihat seberapa benar instrumen yang akan digunakan dalam pengukuran sesuai dengan teori yang digunakan. Uji validitas konvergen dengan melihat loading factor event dan community untuk ukuran nilai bahwa loading factor. Validitas diskriminal dengan melihat akan dan cross loading untuk ukuran nilai bahwa akar AV, korelasi, variasi, latar, dan crowd. Bacakan uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mencari tahu apakah instrumen yang dapat dipakai mempunyai konsistensi sehingga pengukuran tersebut dapat dipercaya. Uji reliabilitas menggunakan Convex alpha dan composite reliability. 1. Convex alpha 0,7 2. Composite reliability 0,7. 3. Model struktural linear model. 1. Koefisien determinasi R nilai X square 0,19, 0,33 dan 0,67 menunjukkan model yang lemah, moderat dan kuat. Semakin tinggi nilai X square artinya bahwa semakin baik model prediksi dalam model penelitian yang diajukan. 2. Predictive relevancy. Nilai Q2 sampai dengan 0 sehingga memperlihatkan bahwa model memiliki predictive relevancy. Q2 nilai predictive relevancy 2, 0,2, 0,15, 0,35 menunjukkan model yang lemah, moderat dan kuat. 3. Effect size. Nilai F 0,02, 0,15 dan 0,35 dapat diinterpretasikan bahwa prediktor variabel latin memiliki pengaruh kecil, menengah dan besar. Saya Muhammad Ridwan Diva. Saya akan melanjutkan yang telah dijelaskan oleh Yoga, yaitu nomor 4, ujian signifikan to Thailand. Rule of thumb nilai signifikansi to Thailand adalah sebagai berikut. Di value 1,65 significance level 10%.
1,96 significance level 5% dan 2,58 significance level 1%. Yang nomor 5, collinearity statistik (VIF). Batasannya adalah nilai kolerasi besar dari 0,9 atau ditandai dengan nilai VIF besar dari 5. Semua indikator mempunyai nilai VIF besar dari 5 sehingga semua indikator tidak mengalami masalah multikolinearitas. Slide selanjutnya, 6. Cara menggunakan Smart PLS. Langkah-langkah menggunakan Smart PLS. 1. Buka tabulasi data yang telah dibuat. Kemudian copy seluruh data dengan Ctrl C. Setelah itu paste, keynote, dan save as. Slide selanjutnya, 2. Buka aplikasi Smart PLS. Kemudian klik menu New Project. Setelah itu diberi nama project yang akan kemudian klik bagian yang bertanda double click here dan hasilnya akan terlihat di menu utama. 3. Klik New Part Model dan isi nama model yang akan dibuat. Setelah itu klik latent variable dan kemudian rename latent variable tersebut dan seret indikator sesuai variabel latentnya. Dan rapikan. Langkah selanjutnya yaitu klik connect untuk menentukan hubungan antara variabel. Jika warnanya berubah menjadi biru berarti hubungan antar variabel sudah benar. 4. Langkah selanjutnya klik calculate dan pilih perhitungan yang diinginkan. Setelah hasilnya keluar, jika ada warna merah berarti datanya tidak valid dan indikator yang berwarna merah kita hapus di gambar kerja part model. Kemudian untuk tipe perhitungan yang lain bisa dilakukan kembali dengan mengklik menu calculate. 7. Membaca nilai output PLS. Membaca nilai output PLS dapat dilakukan dengan cara membaca metode outer model dan inner model. Contohnya, diskriminan validity. Berdasarkan tabel, untuk nilai variabel x1.2, x2.2, dan y tidak saling berpengaruh karena nilainya kosong. Berarti hanya nilai x1 saja yang valid. Kemudian untuk nilai y berhubungan terhadap semua variabel karena tidak ada nilai yang merah. Berarti variabel yang sangat berpengaruh terhadap variabel lain adalah variabel z, baik itu terhadap variabel x1, x2, dan y. Dengan nilai 0,851 dapat dikatakan semua variabel valid. Validasi konvergen. Berdasarkan dari hasil tabel AV antara variabel x1, x2, y, dan z dinyatakan valid karena nilai semua variabel besar dari 0,5 atau dengan kata lain variabel tersebut saling berpengaruh. Koefisien determinasi R2. Berdasarkan tabel output didapat nilai R squared variabel y yaitu 0,314 dan variabel z yaitu 0,831. Hal ini berarti y lemah karena kecil dari 0,33, z kuat karena besar dari 0,67. Atau dengan kata lain, variabel y tidak berpengaruh terhadap z, sedangkan variabel z berarti moderatnya penelitian baik. Prediktif relevan Q2. Untuk variabel yang nilainya kosong berarti tidak berpengaruh terhadap variabel y dan z. Berdasarkan nilai output untuk variabel y dengan nilai 0,285 dikatakan moderat karena besar dari 0,15 dan kecil dari 0,35, atau dengan kata lain, model penelitiannya termasuk moderat. Sedangkan z dengan nilai 0,610 dinyatakan kuat karena besar dari 0,35, atau dengan kata lain penelitiannya kuat atau baik. Berarti yang berpengaruh hanya variabel y dan variabel z. Efek Z atau F2. Untuk di total efek yang dibaca hanya variabel z saja. Tanda minus berarti variabel tersebut lemah. Berarti hubungan berdasarkan tabel output maka x1 ke z kecil, atau karena bertanda minus sehingga kecil dari
ke Z kecil atau karena bertanda minus hingga kecil dari nilai 0,15. Y ke Z besar atau bernilai besar dari 0,35. Berarti bahwa nilai fx(z) menunjukkan antara x1 ke Z berpengaruhnya kecil, x2 ke Z berpengaruh kecil, dan variabel y ke Z berpengaruh besar. Uji signifikan atau total. Untuk nilai signifikan sudah dipakai dari awal proses di bootstrapping, yaitu dengan nilai 0,015. Jika nilai p-value menunjukkan warna merah, maka tidak signifikan. Jika p-value menunjukkan warna hijau, maka nilai signifikan. Berdasarkan tabel di samping, maka antara variabel x1 ke y dengan nilai p-value 0,000 berarti signifikan. X1 ke Z nilai p-value-nya 0,00 berarti signifikan dengan nilai p-value-nya sebesar 6,967. X2 ke Y nilai p-value sebesar 0,000 berarti signifikan dengan nilai p-value senilai 5,129. X2 ke Z nilai p-value sebesar 0,000 berarti signifikan dengan nilai t-value senilai 5,147. Y ke Z nilai p-value sebesar 0,000 berarti signifikan dengan nilai t-value senilai 19,615. Collinearity statistik atau PIP. Berdasarkan tabel output, semua indikator memiliki nilai PIP kecil dari 5. Berarti semua variabel mengalami masalah multicollinearitas. Dengan arti kata variabel x12, x22, y2, z1 dan z4 adalah reliable dengan PIP-nya kecil dari 5. Itulah penampilan dari hasil uji PLS dari kami. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.